Ban belakang kita habis. Aduh, Pak Pol gagal dong untuk menangkap pembalap yang berada di sini cuy. Sayang banget sih gara-gara ban kita habis. Pak Pol nggak bisa deh untuk menang di sini. Potong jalur. Ih, hampir nabrak. So complicated when it hurts. Oke, halo semua, ketemu lagi di Game Ride 4 Indonesia. Jadi karena kita udah lama nggak main Game Ride 4 karena terlalu sering main MotoGP, jadi kita bakal refreshing dulu mainkan Game Ride 4 sebagai seorang polisi. Jadi kita bakal customize dulu nanti wearpack-nya menyerupai seragam dari Pak Pol yang biasa lagi razia di tengah jalan atau mungkin lagi jadwalnya cuy. Makanya kita bakal coba untuk menilang beberapa pembalap liar yang ada di Game Ride 4 kali ini. Semoga aja kita nggak sampai crash ya. Semoga aja. Oke, kita masuk di mode kali ini dan nampaknya kita hari ini nggak pakai jaringan, jadi nggak mode online. Tapi tenang, kalau udah multiplayer pasti bakal online sih. Sebenarnya itu kan kalau kita mau menjadi seorang polisi, kita harus main di tengah jalan atau di jalan raya sekaligus lebih menyerupai keadaan di real life. Tapi di sini kita bakal mencoba menjadi polisi yang berbalapan yang lagi race di sirkuit Road Atlanta. Jadi yang belum tahu ini sirkuit apa, sebenarnya Road Atlanta itu merupakan sirkuit yang biasa digunakan untuk ajang balap Moto Amerika atau Superbike di benua Amerika. Cukup seru karena Tony Elias atau mantan pembalap MotoGP udah sering banget main di situ dan berkali-kali jadi juara dunia di situ. Makanya kayaknya ini menarik banget, apalagi ini groundnya, sirkuitnya nggak terlalu beda jauh sama Portimao, itu naik turun. Tapi bedanya di sini tikungannya lebih lembut dan nggak ada tikungan tajam. Buat yang pengen lihat nih seragam fullnya untuk versi Pak Pol ini, kita bakal lihat dulu di sini di riding gear, dan seperti inilah penampilan atau wearpack dari player kita yang bakal kita jadikan polisi untuk menilang beberapa pembalap liar yang ada di sirkuit Road Atlanta. Dan inilah seragam polisi kita, polisi Indonesia. Ini sebenarnya rencana tadi gue mau bikin full semua warnanya, cuman di sini ternyata untuk graphic editor untuk khusus wearpack itu nggak bisa full semua bagian yang ada di sini. Jadi banyak beberapa part aja yang bisa kita modifikasi atau rubah warnanya cuy. Jadi kayak gini aja sih, mentok gini doang sebenarnya. Tapi nggak masalah, yang penting udah bisa untuk menyerupai seorang polisi yang lagi balapan di Ride 4. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke sirkuit. Jadi kita bakal berusaha balap dengan semaksimal mungkin. Ini ibarat kayak Bayangkara FC yang lagi balap, yang lagi tanding di Liga Indonesia, Liga Bola cuy. Seru sih ini. Dan akhirnya sampailah kita di sirkuit Road Atlanta untuk di benua Amerika spesial Moto America Grand Prix 2021. Tapi kita sayangnya pakai motor yang versi tahun 2019. Tapi nggak masalah karena kecepatan itu nggak mesti soal motor, tapi tergantung dari skill dari masing-masing player yang gunain motor tersebut. Oke, langsung kita masuk ke start dan kita bakal balapan. Kira-kira bisa nggak kita menang sini sebagai seorang polisi Indonesia? Oke semua, itu siapa race Moto Amerika musim 2021 bersama Pak Polisi Indonesia. And on the way. Ini persiapan race MotoGP Moto Amerika maksudnya. Fokus mengejar untuk posisi pertama dari sisi kiri. Masuk dari first corner. Dan di lap pertama, sektor pertama kita tipis banget crash. Wah, parah, kacau banget cuy. Kacau. Nggak bisa dibiarin. Kita bakal ulang aja. Kita nggak bisa tinggal diem kalau kayak gini terus kan. Kita harus berendam sama balap yang udah nge-crashin kita tadi di tikungan pertama di lap pertama di Road Atlanta. Oke, next restart kedua dan saatnya fokus demi posisi pertama untuk Road Atlanta Grand Prix bagi Pak Polisi Indonesia. Oke, first corner, overtaking peran di luar, masuk ke dalam. Tampaknya kali ini ada overtaking dari balap yang sangat-sangat tidak tahu siapakah dia namanya, karena sini pembaca random semuanya, nggak ada yang tetap. Dan saya masuk ke Cika di depan, hati-hati, ini dia, kita overtaking lagi, cukup tricky dan nampaknya kerasin orang. Kita gagal jadi pedoman. Kita gagal jadi pedoman seorang masyarakat di GP atau Road Atlanta Grand Prix kali ini. Dan Salim Pandey, Isaac Booms bakal kita overtaking dari segi. Kita masuk ke overtaking dia agak besar nih. Oke, mantap juga. Hati-hati, jangan keras. Oke, tinggal mengejar Toninho Feira posisi kelima. Pembalap asal Portugal masih berada di posisi kelima di depan kita. Hati-hati Pak Pol. Oke, ini dia. Kita bakal tilang semua balap yang sini. Kalau kita menang kita bakal tilang semuanya. Jadi kita bakal panen nih. Kita ngedapetin semua motor yang ada di sini. Oke, akselerasi track lurus. Luar biasa, ini benar-benar keren banget. Sirkuitnya paling asik banget cuy, karena naik turun tapi juga nggak terlalu tajam. Dan menuju high speed corner sebelum entry corner menurun. Sektor paling favorit di GP Road Atlanta. Masih mengejar. Ini dia. Kita tarik tuas yang perlahan dan kita hard braking.
Oke, semoga keras laginya jadi sekali. Pak Pol berhasil melampaui dua rival sekaligus di final sektor. Dan kali ini menuju tikungan terakhir dan menurun banget dong. Wah, gokil tracknya cuy. Akhirnya kita bertahap udah bisa tembus ke posisi 4 sekarang tanpa ada halangan. Luar biasa, Pak Pol Indonesia berhasil sukses membawa nama Indonesia di kancah internasional. Dan kali ini saatnya untuk mengejar ke posisi ketiga di lap kedua. Kali ini mampukah Pak Pol menangkap 3 rival yang ada di depan? Oke, tadi ini dia cukup tricky dan Limo Pazzetto. Oh, ada Italia sementara Rusian Rider dari posisi kedua. Ya, salah gigi cuy. Malah gigi 4 tadi ya. Oke, hati-hati, ini dia banyak akselerasi lagi, tarik lurus dan kita fokus mengejar. Cukup menang tadi, tapi kita nggak boleh nyerah. Kita masih ada peluang lagi untuk bisa menang di sini. Kita terus rem. Sementara Lino masih bertahan untuk posisi ketiga tepat di mana kita. Sementara Pak Pol masih fokus mengejar meskipun agak susah untuk mengejar ketika udah diakselerasi, tapi di track lurus di top speed Pak Pol dengan Suzuki GSX 1000 emang paling jago di sini. Oke, high speed corner di lap kedua menuju sektor terakhir. High speed corner menurun. Ini dia masih mengejar lagi, cari titik breaking point dan kita langsung tarik crossfire. Kita bagus lagi. Fokus fighting pelan masuk di tikungan ke-11 dan yes, final sektor. Wah, kacau. Ini gear 2 gak ada tarikannya cuy, lemes banget asli. Kayaknya kali ini Suzuki GSX ini emang paling dibuat khusus untuk top speed doang ya. Jadi akselerasi kurang bagus bagi kita yang notabene kita kebanyakan itu kencang banget cuy. Kencang di akselerasi, juga kencang di top speed. Oke, lap ketiga masih di posisi keempat dan kita masih terus-terusan dikejar sama Tominho. Wah, ngelawan cuy. Dia mengelawan Pak Pol ini. Kita nggak bisa biarin Tominho ngalahin Pak Pol di sini. Tabrakin aja. Oh my god, kosong banget ya. Kita gagal jadi pedoman masyarakat di sini cuy. Parah banget asli. Bukan Pak Polisi sejati dong. Masa iya masyarakat ini tabrakin? Nggak jadi pedoman dong ke masyarakat. Oke, masih fokus mengejar dan coba gak crash. Oke, cukup lebar. Luar biasa akhirnya. Meskipun lebar tadi, tapi untungnya kita masih bisa tuh tampil mengejar meskipun agak susah. Kalem. Kita nggak biasa pakai facecam nih, jadi kita harus lebih latihan lagi nih sahabatnya. Jadi kita lebih sering rutin facecam supaya lebih asik kan. Oke, track lurus, fokus mengejar Toninho Herrera masuk Portugal di high speed corner menurun menuju entry corner. Mampukah Pak Pol melampaui masa Portugal di final sektor? Dan saatnya kita mencari peluang di sini dan diakselerasi mencari kembali. Oke, ini dia ujungan terakhir, tarik tuas rem, makin rapat. Nampaknya ada peluang bagi kita menang di sini untuk posisi keempat. Terus harapannya nanti kita bisa di posisi ketiga supaya bisa dapetin poin lah, yang minimal dapat 16 poin. Oke, pas corner ini asik banget, tapi kita sayangnya masih belum terlalu hafal, makanya hari ini kita pakai racing line. Dan meski di sini kita pakai bantuan racing, kita kurang nyaman aja karena nggak tahu kenapa dari tadi ini kayaknya motor kita kurang enak buat akselerasi. Tapi nggak masalah sih, yang penting kita bisa untuk fokus ke posisi 5 sekarang dan menuju posisi keempat dari Toninho. Nah, ya, oke, ini dia akselerasi kembali berduel. Cukup lebar tadi. Overtake Toninho di entry corner. Hati-hati. Oke, makin rapat, menjauh lagi dan menuju akselerasi. Saatnya fokus mengejar dan di belakang ada yang ngejar dong. Wah, kacau sekali. Oke, track lurus. Semoga saja kita bisa bertahan dari serangan dari belakang. Dan ternyata kondisi ban belakang kita yang membuat kita nggak bisa ngejar masa Portugal di posisi keempat. Lihat tuh, ban belakang aja tinggal 32% cuy. Itu parah banget asli. Kayaknya ban belakang di sini lebih boros daripada di MotoGP kan ya. Tapi nggak masalah. Sekarang udah lap 4 dan menuju lap kelima. Nanti next video kita bakal coba untuk menggunakan kompon ban yang lebih awet lagi supaya kita nggak sampai keteteran atau kedodoran di lap kelima kali ini untuk fokus mengejar posisi keempat di depan. Oke, final lap Moto Amerika 2021 dan kita malah nge-sliding tadi. Ban belakang kita habis. Aduh, Pak Pol gagal dong untuk menangkap pembalap Brazil di sini cuy. Sayang banget sih gara-gara ban kita habis.
Pak Pol nggak bisa deh untuk menang di sini. Potong jalur. Ih, hampir nabrak. Mampus. Ngapain coba, kurang kerjaan banget asli. Oke. Lumayan kita dapat posisi yang cukup jackpot tadi, di mana ada rival yang mainnya juga agak berandal. Mungkin lagi mabuk sih. Aduh, bisa-bisanya dia ngelawan Pak Pol dengan kondisi mabuk seperti itu kan. Wah, tapi nggak masalah. Yang penting kita udah bisa untuk merangsak lagi. Meskipun kita gagal menjadi pemenang karena ban kita udah habis, jadi kita harus berpuas diri aja karena kita udah nggak bisa maksain lagi. Kalau kita maksa, mungkin kita bakal langsung crash cuy. Jadi kita mending cari aman aja dan bisa hanya finish di pose itu udah luar biasa banget. Jadi harus bersyukur atas semua kerja keras dari seorang Pak Pol Indonesia yang berlaga di Road Atlanta di Moto Amerika 2021. Kita tarik tuas rem dan di entry count di final sektor. Sedikit lagi kita bisa finish pertama kalinya di Road Atlanta bersama Indonesia Polisi. Ini dia final sektor menurun. Hati-hati, kita tarik tuas rem. Dan di tikungan terakhir akhirnya kita selamat tanpa ada crash sama sekali. Meskipun tadi kita lihat ada pembalap yang sempat crash di depan kita secara langsung. Oke, luar biasa. Mantap jiwa cuy. Terutama Polisi Indonesia di ajang balap internasional juga udah bisa membuahkan hasil yang cukup bagus di sini. Bangga sih. Hari ini yang menang adalah Frank Jordan, dari Amerika sendiri, di mana dia adalah tuan rumah dan seorang akamsi di sini. Di posisi kedua ada Vasil Fokin, ada Russian Rider juga. Jadi di mana sini kita hanya bisa untuk finish di posisi ke-6 dan tapi yang gue heran di sini kan semuanya pakai kompon medium, tapi nggak tahu kenapa kok bahan bakar kita malah lebih cepat habis duluan. Atau mungkin karena emang di sini kita terlalu agresif makanya ban kita cepet banget terus habis cuy. Tapi nggak tahu yang pasti ya. Besok kita coba lagi. Coba kita balapan dengan cara yang lebih halus dan gak sampai ngehabisin ban belakang kita. Jadi kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.